Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fitri Ardianti yang selalu ngebahas soal-soal TIU di Bimbel Academy. Masih tentang seputar KPK FPB. Ibu Ani membeli 18 buah mangga, 24 buah jeruk, dan 42 buah rambutan. Jika buah-buah tersebut akan diberikan kepada beberapa teman anaknya dengan bagian buah yang sama, maka jumlah teman anaknya terbanyak yang dapat menerima adalah. Nah, teman-teman, aku perlu ingatin kepada teman-teman ya, kalau ketemu soal yang model KPK, maka ciri-ciri soalnya itu adalah kapan mereka akan bertemu bersama-sama lagi gitu ya. Tapi kalau teman-teman ketemu soal yang gimana model soal FPB, maka ada kalimat yang berapakah bagian yang akan diterima oleh masing-masing orang gitu. Mereka akan dibagikan sama banyak. Ada kata-kata sama banyaknya. Itu soal yang jawabannya pakai FPB gitu ya. Jadi kayak misalkan ada di sini Ani membeli 18 mangga. Mangga ada 18 ya kan. Kemudian jeruk ada 24. Kemudian rambutan ada 42. Nah, sekarang kita coba cari pengalinya. Kalau 18, kalau kita faktorkan itu berarti 2 kali 3 pangkat 2, ya kan? 9 kali 2 18. Kalau 24 berarti kita coba cari pengalinya 2 pangkat 3 dikali dengan 3, ya. Kemudian kalau 42, 2 dikali 3 dikali 7, ya kan? Nah, maka FPB-nya, faktor persekutuan terbesar, itu cari angka yang memiliki pangkat terkecil. Maka di sini ada angka 2, ada angka 3, ya kan? Nah, cari angka yang sama. Nah, kenapa 7 tidak dipakai? Nah, kalau di FPB, kuncinya adalah kita mencari angka yang sama di antara ketiganya, di antara ketiga, apa ya, dibilang ya, di antara ketiga soal, ya. Kemudian kita cari angka yang sama, cari pengali yang sama. Nah, kemudian cari pangkat yang terkecil. Kalau KPK tadi kan pangkat yang terbesar, ya kan? Kalau di sini pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil di sini ada angka 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Kenapa sih angka 7-nya nggak ikut? Karena angka 7 tidak ada di jeruk dan di mangga, gitu ya. Dia hanya ada di rambutan. Maka angka 7 tidak akan kita jadikan sebagai pengali. Oleh karena itu, faktor persekutuan terbesarnya adalah 2 dikali 3 itu sama dengan 6 orang. Maka jawabannya adalah C, cantik. Oke, kita lanjut. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja. Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja tiap orang sama dan supaya pembangunan itu selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah. Nah teman-teman, kalau untuk menjawab soalnya seperti ini ada cara cepatnya ya, ada trik cepatnya. Nah, jadi teman-teman perlu pakai rumus bagaimana menjawabnya. X sama dengan banyak pekerja kali lama libur bagi dengan sisa hari. Ya, sisa hari ya. Sisa hari. Oke. Nah, kapan sih kita pakai rumus ini? Ketika ada kata-kata dihentikan selama sekian hari. Nah, kayak gitu. Itu dia kuncinya. Jadi banyak pekerja ada berapa? Ada 28 ya. Lama liburnya berapa? Lama liburnya dihentikan dong. Lama liburnya itu dihentikan selama 4 hari ya. Kemudian sisa harinya setelah dikerjakan 8 hari ya kan, setelah dikerjakan 8 hari berarti ini ya sisa harinya. Nah, maka langsung saja dibagikan 8 bagi 4 di sini 2, 28 dibagi 2 adalah 14 orang. Maka jawabannya adalah dodol. Oke, gampang ya. Kita lanjut soal berikutnya. Dari suatu kelas yang mengikuti ulangan matematika, rata-rata nilai siswa laki-laki 6,8, rata-rata siswa perempuan 7,8. Jika rata-rata pada kelas tersebut adalah 7,2, maka perbandingan banyak siswa laki-laki dan siswa perempuan itu berapa? Nah, ini model soal rata-rata ya, atau statistika. Jadi, kalau kita pakai rumusnya, rata-rata itu sama dengan jumlah seluruh data dibagikan dengan banyak data.
Nah, ini agak ribet kalau misalkan kita pakai cara seperti itu. Dan sebenarnya cara cepat itu berasal juga dari rumus umum gitu. Tapi hari ini aku akan ngasih trik untuk teman-teman ngejawab soal yang kayak begini. Sangat mudah dan sangat cepat untuk menjawabnya. Nah, gimana? Perhatiin ya, perhatiin. Di sini ada variabel laki-laki dan ada perempuan ya. Kita misalkan laki-laki LK, perempuan itu PR. Nah, rata-rata laki-laki berapa nilainya? 6,8 ya. Rata-rata perempuan berapa nilainya? 7,8. Nah, kemudian rata-rata kelasnya itu 7,2. Artinya keseluruhan rata-rata laki-laki dan rata-rata perempuan. Maka itu 7,2 kita letak di tengah-tengah. Di sinilah X rata-ratanya. Ya kan? Langsung saja, kita kan mau nyari perbandingan ya. Mau nyari perbandingan antara laki-laki dan perempuannya berapa? Ayo kita kurangkan saja di sini, maka hasilnya di sini kita kurangkan hasilnya di sini. Ya, 6,8 dikurang 7,2 itu adalah 0,4 ya. Teman-teman, ingat ya, kita di sini tidak ada pakai negatif ya. Kita pakai tanda mutlak. Tanda mutlak itu semuanya positif. 7,8 dikurang 7,2 itu artinya 0,6. 0,6 ya sudah, langsung sajalah kita bagikan. Ini sama kan 0 laki-laki perempuan 0,6, di sini 0,4. Kalau kita sederhanain kan 6 sama 4 ya. 6 sama 4 sama-sama dibagi 2 berarti 3 banding 2. Maka jawabannya adalah dodol. Laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya ini merupakan soal apa ya? 25B dikurang 23A sama dengan minus 34. Yang ditanya adalah minus 900B ditambah 828A sama dengan berapakah hasilnya? Nah, ini sebenarnya mudah, sangat-sangat mudah. Kita tinggal mencari pengalinya. Artinya gini, 25 dikali berapakah hasilnya minus 900? Nah, itu dia maksudnya. Artinya kan kita harus mencari pengali ya. Pengali berarti sama aja dengan arti begini. 900 dibagi dengan 25. Minus 36. Berarti pengalinya adalah minus 36. Nah, bener nggak sih kalau misalkan minus 23 dikali minus 36 itu hasilnya 828. Nah, coba teman-teman cek, dan itu hasilnya bener ya. 3 kali 6 itu belakangnya 8. Maka kalau seperti itu sudah dapat kita pengalinya, maka langsung saja kita kalikan. 34 dikali 36 berapa? Ayo. Ya, jawabannya benar ya, 1224. Maka jawabannya adalah C. Positif atau negatif? Jelas positif dong, karena tadi pengalinya negatif dikalikan dengan negatif hasilnya adalah positif. Oke. Jangan terkecoh dengan angka negatif ya, harus hati-hati teman-teman. Oke. Ke soal berikutnya. Dalam waktu 4 jam, 5 orang pekerja dapat mencuci 30 sepeda motor. Jika 1 orang pekerja tidak masuk karena sakit, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh pekerja yang masuk untuk mencuci 42 sepeda motor? Nah, aku mau ngasih tahu teman-teman, ini merupakan jenis soal perbandingan ya. Perbandingan itu kalau kita tahu ya, ada perbandingan yang 2 variabel, kemudian ada perbandingan yang 3 variabel. Nah, kalau perbandingan yang 2 variabel itu kita pakai perbandingan senilai, kemudian perbandingan berbalik nilai. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau perbandingan senilai itu perbandingan yang pengalinya itu ya setara gitu. Kayak misalkan ketika nilai X-nya banyak, maka nilainya semakin banyak gitu ya. Kalau perbandingan berbalik nilai bagaimana? Ketika nilai X-nya banyak, maka nilainya semakin sedikit. Nah, itu dia perbandingan berbalik nilai. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya perbandingan dengan 3 variabel. Kalau aku sih cara cepatnya ya, kalau untuk perbandingan 3 variabel ini, cara ngejawabnya itu dengan OCT. Objek, subjek, dan time. Nah, yang manakah objeknya, yang manakah subjeknya, dan yang manakah time-nya? Oke, ayo kita masuk ke dalam soal. Jadi di sini ada time 1 ya. Time 1 itu 4 jam. Kemudian 5 orang pekerja. Kalau 5 orang pekerja, itu artinya subjek pertama 5 orang.
dapat mencuci 30 sepeda motor. Sepeda motor berarti objek ya, maka objek pertama itu adalah 30 sepeda motor. Jika satu orang pekerja tidak masuk kerja karena sakit, nah artinya tadi kita sudah mendefinisikan kalau seorang pekerja itu adalah subjek. Nah, subjek pertama itu 5 orang, kemudian subjek yang kedua dia berkurang 1, tidak masuk, artinya jadinya S2-nya itu adalah 4 orang. Ya, 4 orang. Nah, kemudian berapa lama waktu yang diperlukan oleh pekerja yang masuk untuk mencuci 42 sepeda motor? Maka objek yang kedua adalah 42 sepeda motor. Nah, yang ditanya adalah T2. Ya, sekarang kita mencari angka dari T2-nya. Bagaimana caranya? Caranya pakai yang saya kasih tadi, triknya adalah OCT. Objek, subjek, kali T. O2, S2 kali T2. Nah, kita masukkan nilai O1-nya ada 30 ya. S1-nya ada 5 orang, kemudian time yang pertama itu ada 4 jam. Nah, kemudian objek yang kedua itu ada angka 42. Subjek yang kedua itu ada 4 orang, kemudian ditanya adalah T2 ya. Nah, gimana caranya? Kita langsung saja coret nilai yang di kiri dan di kanannya sama dengan angka 4 ya, silakan coret. Itu artinya sebenarnya 4 bagi 4 1 gitu ya. Kemudian 30 dibagi 5 itu hasilnya adalah 6. Nah, kemudian 42 dibagi 6 itu hasilnya adalah 7 gitu ya. Maka nilai T2 itu sama dengan 7 jam. Jadi, waktu yang diperlukan oleh pekerja dengan jumlah 4 orang untuk menyelesaikan mencuci sepeda motor sebanyak 42 adalah 7 jam. Jawabannya adalah dodol.